Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Itu kita akan melanjutkan bab 7. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keliling segitiga atau keliling luas. Sekarang kita muallim akan mencoba membuat materi dengan dua subbab, yaitu luas bangun datar, tidak beraturan, dan jenis-jenis segitiga. Nah, sebelum muallim melanjutkan, muallim ingatkan kembali untuk absen, karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak sekali yang belum absen. Absennya dengan cara menuliskan nama di kolom komentar. Dan minta tolong ingatkan teman-teman yang lain yang belum absen. Karena absen itu tanda antum benar-benar menyimak video ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah luas bangun datar tidak beraturan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya, luas daerah bangun datar tidak beraturan dapat dihitung dengan menggunakan bantuan peta-peta berbentuk persegi. Jumlah peta yang tertutupi gambar menunjukkan luas gambar tersebut. Akan tetapi untuk gambar bangun yang tidak beraturan, biasanya permukaannya tidak secara penuh menutupi peta ya. Contohnya seperti gambar di sebelah kanan layar antum ini, yaitu gambar 8.19. Nah, ini yang dinamakan dengan luas bangun datar tidak beraturan ya. Jadi kita tidak tahu ini bentuk segitiga, apakah bentuk segitiga, oval, lingkaran kurang melingkar, oval kurang oval, segitiga tidak ada sudut lancipnya. Nah, untuk menentukan luas bangun seperti di samping dapat digunakan aturan berikut. Yang pertama, jika peta yang tertutupi setengah bagian atau lebih, luasnya dihitung satu peta. Jika peta yang tertutupi kurang dari setengah bagian, luasnya dihitung 0 peta. Nah, yang pertama, peta yang tertutupi secara penuh atau lebih secara penuh sebanyak satu peta dan ditandai dengan huruf dengan tanda centang seperti ini. Yang paling penuh adalah yang di tengah, ada 1. Selanjutnya, peta yang tertutupi setengah bagian atau lebih sebanyak 7 buah diberi tanda dengan tanda X atau silang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, atau misalnya di layar sebelah kanan. Yang terakhir, peta yang tertutupi kurang dari setengah bagian sebanyak 5 buah diberi tanda ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah petanya sama dengan 1 ya, 1 plus 7 sama dengan 8. Jika luas tiap peta adalah 1 cm, luas gambar di atas kira-kira 8 cm persegi. Jadi jika tidak beraturan seperti ini, luasnya tetap menjadi kira-kira, tidak bisa dihitung luas pastinya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Jika ada pertanyaan, silahkan antum juga bisa menuliskan di kolom komentar. Ya, di kolom komentar ini selain untuk absen, bisa kita juga berdiskusi di dalamnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis segitiga. Yang pertama adalah pengertian segitiga dari. Nah, di sini kita langsung lompat ke segitiga yang pertama ya. Misalkan kita membuat titik yang tidak segaris, yaitu P, Q, dan R. Jika kita menghubungkan ketiga titik tersebut, maka akan diperoleh 3 ruas garis, yaitu P, Q, garis PQ, garis QR, dan garis RP yang membentuk segitiga PQR. Ruas garis PQ, QR, dan RP adalah sisi segitiga PQR.
Titik PQ dan R adalah titik tiga sudutnya. Bisa antum lihat ya, setiap maling memberi tanda dengan garis kuning. Sedangkan segitiga atau sudut QPR, sudut PQR dan PRQ merupakan sudut segitiga PQR. Segitiga PR dapat ditulis segitiga PQR. Ini penjelasan yang pertama. Sebenarnya ada pengertiannya tapi muallim loncati. Nah, selanjutnya adalah segitiga titik sudut, sisi dan sudut segitiga. Jadi setelah kita mengetahui berbagai segitiga ya. Jadi jenis-jenis segitiga ini materinya yang pertama adalah pengertian segitiga. Nah, jadi ketika ada segitiga yang seperti ini dibilang segitiga sama sisi harusnya, karena sisinya panjangnya. Nah, karena ini tidak bisa dibilang segitiga sama kaki karena kakinya ini tidak sama, tidak bisa dibilang segitiga sama sisi karena panjang sisinya juga tidak sama. Pun tidak bisa dibilang segitiga siku-siku yang seperti ini bentuknya karena tidak membentuk sudut siku-siku. Jadi dinamakan segitiga PQR. Selanjutnya adalah titik sudut, sisi dan sudut segitiga. Coba antum perhatikan gambar di sebelah kanan ini yang mengalami garis kuning. Titik ABC disebut titik sudut segitiga ABC. Jadi segitiga ini dinamakan segitiga ABC. Ruas garis AB, terus garis BC dan garis CA adalah tiga sisi segitiga ABC. Jadi segitiga ini dinamakan segitiga ABC. Dan sudut BAC, sudut ABC dan sudut BCA adalah tiga sudutnya karena mempunyai tiga sisi. Maka bangun ini disebut segitiga. Jadi disebut dengan bangun segitiga karena memiliki tiga sisi ya. Jadi sisi yang AB, sisi yang AC dan sisi yang BC, atau sisi yang AB, yang BC dan yang CA ya, seperti dijelaskan di sini. Jika ada 4, ruasnya disebut dengan segi 4 gitu ya. Pengelompokan segitiga. Pengelompokan segitiga berdasarkan sisi-sisinya. Berdasarkan panjang sisi-sisinya, segitiga dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, segitiga sembarang. Nah, dicontohkan pada gambar 8.23. Coba kita baca penjelasannya. Segitiga yang panjang ketiga sisinya berbeda disebut segitiga sembarang. Pada segitiga ABC, segitiga ini ya, sebelah kanan yang muallim kasih garis kuning, panjang ruas garis AB tidak sama dengan garis BC dan tidak sama dengan garis AC. Sehingga segitiga ABC adalah segitiga sembarang. Ini jenisnya segitiga sembarang. Besar ketiga sudut segitiga sembarang ini berbeda. Jadi dinamakan segitiga sembarang atau ABC ya, sesuai dengan penandaan pada jenis segitiganya atau jenis bangunnya. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Di sini dijelaskan bahwa segitiga yang punya dua sisi yang sama panjang. Jadi ada dua sisi yang sama panjang disebut segitiga sama kaki. Dicontohkan pada gambar yang muallim lingkari kuning. Pada segitiga POQ, PO, nah ini sama dengan OQ. Jadi tidak harus begini saja ya yang sama kakinya, yang penting ada dua sisi yang sama. Sehingga segitiga POQ merupakan segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki, dua sudut yang berhadapan dengan dua sisi yang sama panjang adalah sama besar. Jadi sudut OPQ sama dengan sudut OQP. Jadi sudut yang ini sama dengan sudut yang ini ya. Pun begitu pula dengan
sisinya, sisi yang OQ sama dengan yang sama dengan OP atau sama dengan OQ. Jadi ketika ada dua sisi yang sama disebut dengan segitiga sama kaki. Jenis segitiga yang terakhir adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut segitiga sama sisi, ya. Dicontohkan pada gambar di sebelah kanan yang mualim lingkari kuning. Pada segitiga XYZ, panjang ruas garis XY sama dengan YZ sama dengan XZX, sehingga segitiga XYZ adalah segitiga sama sisi. Ketiga sudut pada segitiga sama sisi memiliki ukuran yang sama, serta besar setiap sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Jadi segitiga sama sisi itu sisinya sama, ya, ketiganya, sudutnya sama ketiga-tiganya, dan membentuk sudut 60 derajat. Itu pasti, ya, sudah pasti membentuk sudut 60 derajat. Selanjutnya adalah pengelompokan segitiga berdasarkan sudut-sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip. Segitiga yang semua sudutnya lancip, yaitu kurang dari 90 derajat, disebut segitiga lancip. Contohnya di sebelah kanan layar yang mualim lingkari kuning, yaitu segitiga PQR, mempunyai 3 sudut, yaitu sudut PQR 75 derajat, sudut QRP ya, 70 derajat, dan sudut QPR, yaitu dengan besaran sudut 35 derajat. Segitiga PQR adalah segitiga yang bersudut lancip karena semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Itu jenis segitiga berdasarkan sudut-sudutnya yang pertama. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Jadi ada sudut yang memiliki besaran 90 derajat. Salah satunya saja itu disebut dengan segitiga siku-siku. Semisal ini diputar, sudutnya ada di sebelah sini, tapi 90 derajat, sama, itu juga disebut dengan segitiga siku-siku. Di sini dijelaskan bahwa segitiga LMN mempunyai sudut MLN yang besarnya 90 derajat. Jadi segitiga LMN adalah segitiga siku-siku. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut sisi miring atau hipotenusa. Afwan ya jika mualim masih suaranya masih banyak gangguan seperti batuk atau serak. Oleh karena itu mualim masih belum bisa untuk live Google Meet, ya, karena waktunya panjang, pasti mualim akan terganggu dan kalian juga akan terganggu dengan suara mualim. Jadi mualim buatkan video saja yang mualim persingkat, dan harapannya dengan video ini antum bisa mengulang-ulang kembali. Jadi ketika lupa, videonya bisa diulang. Ketika menghadapi UAS 2 pekan lagi atau pekan depan, antum bisa murojaah lagi. Selanjutnya adalah yang terakhir, segitiga tumpul. Segitiga yang salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat disebut segitiga tumpul. Di sini contohkan dengan segitiga DEF. Besar sudut DEF adalah 110 derajat. Jadi DEF adalah sebuah segitiga tumpul. Jadi ada sudutnya yang lebih besar dari 90 derajat. Salah satu sudutnya ada yang lebih besar dari 90 derajat disebut segitiga tumpul. Yang terakhir, ya, ini agak panjang, yaitu tentang beberapa fakta penting tentang segitiga. Yaitu segitiga lancip dapat berupa segitiga sembarang, sama kaki maupun sama sisi. Ini dicontohkan, ya. Ini bisa antum screenshot untuk membaca isinya.
Ini hanya penjelasan saja. Yang kedua adalah segitiga siku-siku dapat berupa segitiga sembarang atau sama kaki, tapi tidak mungkin sama sisi. Contohkan juga dengan gambarnya di sini. Dan fakta yang ketiga adalah segitiga tumpul berupa segitiga sembarang atau sama kaki, tetapi tidak mungkin sama sisi. Contohnya ada di sini. Dan yang keempat adalah segitiga tidak mungkin mempunyai dua sudut siku. Ini ya. Jadi segitiga tidak mungkin memiliki dua sudut siku. Dan fakta yang terakhir, segitiga tidak mempunyai lebih dari satu sudut tumpul. Jadi sudut tumpulnya hanya satu. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan antum mengisi absen di kolom komentar dengan mengetikkan nama. Jangan lupa ingatkan teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan di video materi pembelajaran kali ini. Mu'alim pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.